Katakan ini kepada manusia. Satu, Allah memakai budaya dalam berhubungan dengan manusia. Misalkan waktu Tuhan turun ke dunia ini, dia menginjakkan kakinya di kota Bethlehem, kandang domba. Itu adalah awal mula. Tuhan memakai budaya sebagai jembatan untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bahkan Allah hadir dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Maka bahasa yang dipakai oleh Allah yang pertama kali untuk mendekatkan dirinya, untuk memudahkan dia berkomunikasi dengan manusia, dia pakai bahasa Ibrani, bahasa asli perjanjian lama, juga memakai bahasa Yunani, bahasa asli perjanjian baru. Matius 9 ayat 35. Waktu Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar, menyampaikan firman Tuhan, pasti memakai bahasa manusia. Yang tidak lain itu bagian dari budaya, yaitu apa? Bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Bahkan Tuhan membentuk umat untuk membentuk umat manusia dan memberikan aturan bagi manusia berupa hukum. Maka Tuhan kasih hukum Taurat. Pakai bahasa apa itu? Pakai bahasa manusia kan? Itu artinya apa? Juga pakai budaya manusia. Karena budaya itu di dalamnya ada bahasa. Waktu Yesus hadir dalam konteks budaya Yahudi, dia memakai pakaian ala Yahudi. Dia memakai sandal ala Yahudi. Kenapa Yesus disunat? Ini kan yang sering disalah mengerti oleh doni setan kan. Karena Yesus disunat, dia bilang Yesus itu orang Islam. Bodoh banget. Tidak bisa memisahkan, membedakan budaya. Yesus itu disunat karena mengikuti tradisi budaya orang Yahudi. Sama seperti waktu Yesus memakai pakaian sorban dan juga memakai sandal. Itu bagian dari budaya. Tidak berarti Yesus itu jadi orang Muslim. No. Jadi artinya apa? Salah nggak? Kalau orang memakai belangkon, pendeta pakai belangkon, pendeta pakai peci, waktu berkhotbah, atau ibu pakai ulos patah. Ya enggak lah. Maka ini juga menjadi alasan. Kenapa pembakaran tidak ada ulos patah gitu, tidak ada ulos atau pakai dada itu? Salah total, salah total. Maka saya bilang tadi, ilmunya sayang. Kurang. Memang ada argumentasinya. Asal mulanya kan ulos patah itu sudah dipersembahkan kepada si setan, si bego. Iya, ulos yang pertama. Dan artinya tidak semua ulos juga dipersembahkan ke si bego kan, ke si setan, si bolis kan. Yang kita pakai sekarang ini kan berbeda. Orang yang memakai pun orang sudah bertobat kok. Begitu kira-kira. Paulus Bapak Ibu. Di 1 Korintus 9 ayat 20. Dia berkata, bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa maksud di sini? Paulus itu tidak menentang budaya. Justru dia memakai budaya setempat. Jadi jembatan untuk berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi. Supaya Injil Kristus bisa disampaikan, diberitakan kepada setiap budaya. Jadi kesimpulannya apa? Allah tidak menentang produk budaya. Walaupun ada sebagian kecil produk budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi itu harus kita tentang. Itu harus kita luruskan. Tapi jangan ditolak mentah-mentah atau total. Semua unsur-unsur atau produk dari budaya nggak boleh. Itu namanya apa? Kebodohan yang membabi. Karena faktanya Tuhan pun, Paulus pun, para murid pun justru banyak memakai produk budaya kok. Kalau Yesus tidak pernah datang ke dunia ini,
dan menjadi bagian dari budaya manusia di dunia ini, apa yang kira-kira yang terjadi? Kita manusia binasa masuk neraka semua. Maka ini harus dipahami. Kenapa ini juga perlu kita jelaskan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi? Karena mereka rata-rata kan lahir dan besar dari budaya mereka masing-masing. Biasanya mereka itu sudah terpatri di otak mereka. Fanatisme sempit terhadap budaya masing-masing. Artinya apa? Mereka menganggap menjadi sub budayanya menjadi paling hebat dibanding daripada budaya yang lain. Dan itu akan melahirkan masalah itu nanti di kemudian hari. Seperti saya jelaskan tadi. Waktu dia dikaruniai oleh Tuhan menikah dengan orang berbeda budaya, bubar. Kalau catering udah dipesan. Aula sudah di booking. Dan itu akhirnya apa? Melawan firman Tuhan. Maka kita harus kasih penjelasan ini kepada para mahasiswa. Supaya tidak sempit dan picik memahami budaya. Dan juga apa? Waktu mereka jadi hamba Tuhan. Tidaklah menjadi seperti hamba Tuhan yang oknum hamba Tuhan. Saya katakan tadi Bapak Ibu. Mengharapkan semua unsur-unsur budaya. Artinya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kita mau mengantisipasi cara berpikir fanatik sempit seperti itu semua. Nah,